شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa lagi dengan kita di serial Ramadan Surabaya Mengaji yang insya Allah akan menemani hari-hari Ramadan Anda dengan topik hangat terkait bulan Ramadan. Dalam edisi ini insya Allah kita telah ditemani oleh Ustadz Syahril Mubarak Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Antum gimana? Alhamdulillah baik juga Ustadz. Ustadz, terkait bulan Ramadan Ustadz. Nah, di tengah semangatnya orang-orang yang menjalani puasa atau menjalani ibadah di bulan Ramadan, ada sebagian orang yang tidak bisa menjalankan Ramadan secara maksimal Ustadz. Khususnya bagi mereka yang mungkin memiliki kewajiban menyusui anaknya ya, ibu-ibu yang menyusui anaknya, atau orang-orang yang mereka ini sudah lanjut usia sehingga mereka agak kesulitan Ustadz ketika menjalankan puasa di bulan Ramadan. Nah, Islam itu kan mengatur Ustadz ya, mereka harus mengganti atau ada konsep penggantiannya dengan qadha atau membayar fidyah Ustadz. Nah, mungkin kedua poin ini bisa dijelaskan Ustadz. Fadhal Ustadz. Taib. Taib, Masya Allah, yang pertanyaan bagus. Taib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil alqah wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Ramadan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Amin. Taib, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sedikit menjelaskan mengenai qadha dan fidyah. Ini bagi siapa yang berhalangan untuk menjalankan puasa. Taib, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika seseorang berhalangan untuk menjalankan ibadah puasa, maka di sini ada hal yang perlu diperhatikan, gitu kan ya? Apa itu? Yang pertama adalah mengqadha, membayarnya ketika kesempatan lain, gitu kan? Dalam kesempatan lain dia harus mengganti hutang puasanya tadi. Kalau tidak memungkinkan, gitu kan ya? Kalau tidak memungkinkan, artinya ketika ada udzur, benar-benar udzur tidak bisa mengganti puasanya tadi, baru di sini dia diperbolehkan membayar fidyah. Taib. Sehingga ketika orang berudzur dari puasa, tidak serta-merta memudahkan diri untuk membayar fidyah. Ini yang harus diperhatikan. Jadi kewajiban pertama adalah mengqadha dulu. Jadi mengganti puasa selepas bulan Ramadan. Kapan menggantinya? Lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Kalau tidak begitu, maka dia menggantinya kapan dia bisa dan mudah untuk menggantinya sampai bulan Ramadan berikutnya. Ini artinya apa? Batasnya sih bulan Ramadan berikutnya. Ketika seorang mendapatkan udzur, gitu kan, udzur di bulan Ramadan berikutnya, ini dia belum bisa untuk menunaikan puasa, maka insya Allah tidak mengapa. Gitu ya, tidak mengapa. Artinya apa? Ketika ada udzur, maka dia membayar fidyah kalau tidak mampu. Kalau ternyata dia sengaja, gitu kan ya, ternyata dia sengaja, maka ini tidak boleh, seharusnya tidak boleh. Kenapa? Karena mengqadha itu batasannya sampai bulan Ramadan. Bagaimana kalau ini terjadi? Maka kalau ini terjadi,
maka dia harus mengganti puasa yang tertinggal plus membayar fidyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi secara ringkas seperti ini. Apabila seseorang udzur dari puasa Ramadan, maka kewajiban yang pertama dia mengqadha. Tapi kalau dia tidak mampu ketika seorang hamil atau menyusui atau dalam kondisi sepuh atau dalam kondisi sakit yang tidak mungkin dia berpuasa, maka baru diperbolehkan dia membayar fidyah. Akan tapi kalau tidak ada udzur, gitu kan ya, tidak ada udzur, maka tetap kewajiban baginya apa? Mengqadha. Gitu kan ya. Dan lebih cepat lebih baik. Apabila seorang sengaja menunda-nunda, ternyata ya menunda sampai datang Ramadan berikutnya, maka ada athar yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum qalu fi man alaihi shaum wa lam yasumhu hatta adrakahu Ramadan akhir. Gitu kan ya. Jadi ada orang yang masih punya hutang puasa dan dia tidak berpuasa sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Apa kewajibannya? Ini keharusannya adalah al-qadha. Dia tetap mengganti hutangnya tadi plus membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Tayyib. Lantas bagaimana fidyah? Fidyah itu adalah memberikan makan, gitu kan ya. 1 hari 1 orang miskin. Jadi kalau dalam takaran, itu kan dalam takaran beras yaitu setengah sok atau 1,5 kilo, gitu ya, 1,5 kilo. Atau mungkin orang apabila digabungkan, gitu kan ya. Kalau digabungkan hutangnya tadi, kemudian dijadikan 1, kemudian dibagikan, maka ini juga diperbolehkan. Tayyib, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi seperti itu penjelasannya. Mengqadha dulu, baru kalau tidak mampu membayar fidyah. Baik Ustaz, insyaallah. Jazakumullah khair atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga dapat dipahami Ustaz terkait qadha dan fidyah ini Ustaz, dan semoga tidak ada yang bermudah-mudahan Ustaz terkait hal ini. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berikut pemaparan Ustaz terkait qadha dan fidyah. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan berjumpa di edisi berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya Mengaji.